pembaruan tadi Pak, akan ada satuan khusus yang ditugaskan di Mina Pak? Ya, rencana kita satuan operasional Ar-Mudna di 2026 ini ada satu satuan yang kita bentuk untuk memberikan layanan, perlindungan dan pembinaan terhadap jamaah kita, terutama ketika puncak haji Ar-Mudna. Ini akan kami bentuk adanya tim Susmina. Tim Susmina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina. Di situ rekan-rekan itu langsung menempati poskotis dengan tugasnya yaitu untuk memberikan sambutan kepada jamaah kita yang termasuk dalam kategori murur. Nah, jadi jamaah kita yang murur dari Arafah itu nanti akan disambut oleh teman-teman kita yang tim sus ini. Kemudian tugas pokoknya teman-teman tim sus ini adalah untuk memberikan pengawasan, penyambutan dan pemantauan jamaah kita yang baru datang dari Muzdalifah. Di mana pada saat kedatangan itu jamaah kita kan sudah lelah dan semuanya menuju kepada Jamratul Aqobah. Oleh karena itu pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak nutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan kita petugas. Nah, disitulah kesigapan kita Satop sudah membentuk tim itu yang bisa memberikan layanan, karena mereka tenaganya dianggap sama kita masih fresh. Karena mereka itu langsung kan dari Mekah ke Mina, diistirahat di Mina, langsung memberikan bantuan. Sehingga pada malam Zulhijjah itu diharapkan bisa lebih maksimal memberikan bantuan kepada jamaah kita, terutama orang-orang tua kita yang masuk dalam kategori lansia atau sakit. Itu saya harapkan bisa diberikan bantuan dengan teman-teman kita itu. Tapi saya berharap mudah-mudahan pada saatnya nanti berjalan dengan lancar. Pak, bisa dijelaskan Ya. posisi jemaah haji kita di area Mina ini di zona berapa saja? Di area Mina ini posisi jamaah kita itu menempati wilayah, memang ada yang di zona 5 ya, ada juga yang di zona 3. Terutama tadi yang kita lihat tadi itu di wilayah dekat terowongan Muaisim. Baik itu yang ada di depan jalan maupun juga yang ada di depan jalan yang kita tadi itu di atas. Itu rata-rata jamaah kita menempati itu. Yang tergabung dalam 61 markas itu, yang dimana ada markas mulai dari markas kecil ada yang di wilayah bawah dan markas besar wilayah atas antara Raken dan Dwi Furbet. Itu tempat-tempatnya tadi Bapak dan teman-teman sudah bisa melihat. Mudah-mudahan ini menjadi orientasi yang bisa memberikan pengenalan lebih dalam sehingga dalam melaksanakan tugas nanti bisa lebih efektif dan efisien. Demikian. Kami mendengar ada program Tanazul itu untuk jamaah di zona berapa, Pak? Untuk yang Tanajul rencananya di zona 5 Pak. Namun ini masih dalam tahap perumusan. Pada saat nanti juga akan diumumkan secara serentak kepada jamaah kita. Bahkan bukan hanya skema Tanajul, juga ada skema Murur ya, yang itu juga nanti akan diberikan penjelasan oleh pihak pimpinan kita di PPIH. Demikian. Tadi kan jemaah itu akan melewati Jamarot lantai 3 Ya, Boleh diberi betul. Bagi jamaah kita yang tinggalnya di kisaran tenda Mina, maka berpotensi melaksanakan jamarotnya itu di lantai 3. Ya, ini yang bisa kita lihat. Inilah jamarot yang diprioritaskan buat jamaah kita yang tinggal di tenda. Oleh karena itu, jamaah yang tinggal di tenda Mina yang tidak masuk dalam skema Tanazul, maka ketika masuk dalam terowongan ini, kemudian setelah melakukan jamarot jangan turun ke bawah. Siapapun nanti petugas di situ tanya jamaah kita ini mau kembali ke tenda atau ke hotel. Kalau dia jamaah kembali ke tenda, maka arahkan berputar terus melalui pintu yang keluar langsung masuk terowongan lagi. Jadi nanti jamaah setelah melaksanakan Jumratul Ula Usku Aqobah, beliau akan menuju terowongan lagi, masuk terowongan pertama, terowongan kedua, langsung ke depan tenda Mina yang tadi kita berada di sana. Namanya depan terowongan Muaisim. Itu Pak. Jadi total berapa jarak Pak dari tenda ke sini ke rumah? Kalau dari tenda tadi terowongan Mina itu kurang lebih tadi 4,5 kilo, kurang lebih. Itu baru dari terowongan Mina. Jalan perginya 4,5 kilo. Itu kurang lebih ya, bisa lebih, bisa. Kalau kurang mungkin kecil, tapi kalau lebih bisa. Tapi kalau ke jamaah bilangnya kurang lebih. Nah, begitu.
Oke. Tips sederhana apa yang bisa dilakukan jamaah agar bisa menjalankan ibadah umroh dengan baik dan lancar? Rekan-rekan media, kami juga memberikan himbauan kepada jamaah yang setelah berada di Mina, jamaah kan akan melakukan jamarot yang merupakan rangkaian wajib haji. Jamaah kita akan masuk ke dalam terowongan, bahkan 2 terowongan seperti yang tadi kita lewati. Maka ada himbauan dan pesan kepada beliau jamaah. Pertama, ketika masuk terowongan jangan panik, tenang, siapkan fisik dan bawa perbekalan. Nah itu, bergerak jangan sendiri. Saya sarankan dengan rombongan atau ada pendamping. Itu. Kemudian ketika di tengah terowongan terjadi mati lampu, ya, lampu yang kita lihat di belakang ini kan hidup. Tiba-tiba misalkan terjadi mati lampu, karena pernah juga terjadi, jangan panik dan segera mepet ke tembok. Agar apa? Agar tidak terjadi benturan dengan jamaah yang lewat. Nah inilah pesan-pesan yang penting buat jamaah kita. Kemudian setelah jamaah sampai di sini, kalau merasa lelah jangan dipaksakan, bisa menepi sebentar, mohon bantuan dari teman-teman kita di sini. Di sini perlu diketahui, setelah lewat 2 terowongan itu ada yang namanya MCR. Satop sudah membentangkan 5 titik pos di sini, Mobile Crisis Rescue. MCR jalur atas kita sebut dengan MCR 2. Di sini ada 5 titik pos. Pertama pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan pos 5 di dekat bibir arah mau kembali ke tenda Mina. Itu himbauan yang bisa dipedomani, barangkali nanti lain-lain bisa kami susulkan himbauan berikutnya. Perbekalannya Pak Harun bisa dijelasin? Perbekalan yang bisa dibawa, yang pengalaman kami ya jangan lupa dibawa air minum, snack kecil, dan juga alat penghisap hidung untuk segar seperti minyak angin lah, seperti fresh care, dan juga urut minyak urut. Barangkali jamaah nanti kakinya ada yang kram, bisa dilakukan di tempat pos kita itu, istirahat sebentar dengan mengurut-urut kakinya agar segera pulih bisa kembali.